Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jika suatu ketika bapak guru kita menyuruh kita mengerjakan 10 soal, karena suatu alasan soal itu dikorting, didiskon, hanya disuruh mengerjakan 5 saja. Ternyata dari kelima soal itu malah kita tidak kerjakan. Kira-kira apa respon dari bapak guru terhadap kita? Iya, marah pastinya. Kenapa? Karena sudah diberi keringanan malah tidak dikerjakan. Begitulah sebagaimana juga ketika kita musafir atau kita sedang melakukan perjalanan, sebenarnya orang yang melakukan perjalanan itu dia mendapatkan keringanan atau rukhsah boleh meringkas sholat yang aslinya ada 4 rakaat, duhur, asar, isya, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Tapi sayangnya ternyata ketika orang itu bepergian banyak yang tidak sholat, terkhusus ketika bepergian naik kereta. Pemirsa sekalian, kalau kita kalkulasikan atau mungkin Anda sekalian pernah naik kereta, satu gerbong itu mungkin isinya 100 orang, kalau 8 gerbong berarti 800 orang. Kalau tiba waktu sholat, biasanya sangat jarang sekali orang yang sholat, atau mungkin malah tidak ada. Alasannya biasanya mending dikodok di rumah daripada sholat di atas kereta. Padahal kalau kita lihat dalam fikihnya hanya 2 alasan orang itu kodok sholat. Yang pertama karena kelupaan, yang kedua karena ketiduran. Kalau waktunya sholat dia tidak lupa dan tidak tidur, kok meninggalkan? Lah itu namanya meninggalkan sholat dengan disengaja. Biasanya ada beberapa alasan orang yang tidak sholat di atas kereta. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan beberapa trik atau solusi sholat di atas kereta, khususnya kereta jarak jauh. Kenapa? Karena kalau KRL kita bisa turun sejenak, kita bisa sholat. Kalau kereta jarak jauh mungkin akan susah kalau kita turun. Kalaupun kita turun, takutnya nanti ketinggalan. Pemirsa sekalian, ada beberapa alasan biasanya orang meninggalkan sholat di atas kereta. Alasan yang pertama adalah alasan karena tidak ada air untuk bersuci. Itu biasanya banyak terjadi orang naik kereta ekonomi, ya kan. Yang kedua, biasanya alasannya adalah karena khawatir bajunya itu kotor. Alasan yang ketiga adalah tidak ada tempat untuk sholat. Atau alasan keempat, ada tempat sholat tapi khawatir kotor. Itu alasan yang keempat orang meninggalkan sholat di atas kereta. Alasan yang kelima biasanya tidak tahu arah kiblat. Tapi apakah benar atau apakah dibenarkan alasan-alasan itu orang meninggalkan sholat dengan sengaja? Paling tidak nanti ada beberapa solusi ketika kita sholat di atas kereta. Kita akan coba bahas yang pertama, alasan tidak ada air. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kereta sekarang sepertinya tidak ada ceritanya tidak ada air. Apalagi kereta eksekutif, ya kan, bisnis, bahkan yang ekonomi sekalipun alhamdulillah saat ini di toilet itu sudah tersedia air yang bisa digunakan untuk wudhu. Kalaupun tidak bisa, kita bisa gunakan air mineral. Apakah itu cukup? Cukup. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi itu wudhu dengan hanya cukup 1 mud. 1 mud, bisa dikatakan 1 mud itu 1 cakupan saja. Atau para ulama mendefinisikan 1 mud itu biasanya sekitar 600 sampai 800 ml. Atau sekitar air mineral botol. Dengan cukup air mineral 1 botol saja kita bisa gunakan untuk wudhu. Jadi alasan pertama bahwasanya tidak ada air sepertinya tidak ada kalau kita bicaranya di Indonesia. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya kereta ekonomi itu pasti ada orang jual air mineral, dan itu bisa kita gunakan untuk bersuci, berwudu. Jadi alasan tidak ada air tidak bisa dibenarkan. Ada air, cuma tidak mencari saja. Kemudian alasan yang kedua biasanya bajunya kotor. Nah, di sini kita harus luruskan bahwasanya sesuatu yang kotor itu belum tentu najis.
Dan sesuatu yang najis itu belum tentu kotor. Contohnya, tanah liat. Tanah liat itu kotor. Tapi apakah tanah liat itu najis? Tidak. Misalnya debu. Debu itu kotor tapi tidak najis. Ada yang najis tapi tidak kotor. Misalnya babi yang melakukan treatment di salon, yang tiap hari dimandiin, dia itu bersih tapi najis. Jadi alasan bahwasanya bajunya kotor itu tidak bisa menjadi alasan orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kotor belum tentu najis. Dan najis itu asalkan tidak terlihat, tidak bisa ada bau, tidak tercium baunya, tidak bisa disenggol atau dipegang, ya itu belum najis. Kalau kayaknya najis itu tidak najis, maka tidak ada alasan yang bahwasanya badan kita atau baju kita kotor itu boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kotor belum tentu najis. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, biasanya orang meninggalkan sholat adalah tidak ada tempat untuk sholat. Apakah itu benar? Ternyata kalau kita bicara sholat di atas kereta, banyak tempat yang bisa kita jadikan untuk sholat, bahkan berdiri dengan sempurna. Suatu ketika kami beberapa dan tim Rumah Fikih itu pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kita cari, ternyata ada beberapa tempat yang memang bisa kita gunakan untuk sholat dengan sempurna, dengan berdiri dengan sempurna. Di mana ternyata di dalam kereta itu, di gerbong makan itu di sampingnya ada tempat khusus untuk sholat. Minimal untuk satu orang itu bisa. Ini kalau tidak percaya nanti bisa kita buktikan. Biasanya ada tempat khusus sholat di gerbong. Ini di gerbong yang eksekutif dan bisnis itu ada. Kalaupun tidak ada, sebenarnya banyak tempatnya lain yang kita bisa gunakan untuk sholat. Bahkan bisa untuk berjamaah 2 orang, di mana yaitu di gerbong paling depan atau di gerbong paling belakang, khususnya di gerbong mesin listrik. Di situ ada space khusus, space yang cukup lebar, di mana kita bisa sholat dengan berdiri dengan baik. Bahkan berjamaah 2 orang itu cukup. Atau misalnya di tempat di sela-sela antara gerbong satu dan gerbong lain, itu kita bisa gunakan untuk sholat dan tidak berdiri di kursi, tapi kita bisa tidak berdiri di samping antara sela-sela kursi, tapi kita bisa berdiri di sela-sela gerbong dan sholat kita sempurna dengan baik. Maka alasan tidak menemukan tempat untuk sholat sepertinya kurang bisa diterima. Bahkan pemirsa sekalian, kalaupun biasanya kalau dari perjalanan Jakarta ke Surabaya itu ada stasiun-stasiun khusus yang kereta itu berhenti cukup lama, yaitu ketika masinisnya itu ganti, itu berhentinya cukup sekitar 30 menit. Di waktu itu, di waktu yang 30 menit itu kita bisa gunakan waktu sejenak untuk turun dari kereta. Kita gunakan jaket kita, mungkin kita gunakan untuk sholat, turun sejenak untuk sholat, itu bisa. Dan ini pernah dilakukan dan bisa dilakukan. Artinya bahwasanya sholat di kereta itu tidak ada tempatnya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kereta itu ternyata bisa kita gunakan untuk sholat dengan berdiri dengan sempurna. Alasannya selanjutnya mungkin takut bahwasanya tempat sholat itu kotor. Padahal ketakutan itu atau kekhawatiran itu tidak menjadikan kita boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuron. Jadi tanah itu sebenarnya suci dan kita boleh sholat dimanapun dan tidak harus pakai sajadah. Bahkan ketika kita di tempat yang lapang, kita pastikan ternyata tidak ada najisnya, boleh kita sholat di situ dan sah. Kenapa? Karena tanah itu suci, walaupun kotor. Ingat, kotor belum tentu najis. Kalaupun kita misalnya khawatir, wah ini mungkin tadi keinjak orang yang orangnya tadi nginjek najis, itu kan kekhawatiran yang tidak terbukti sebenarnya. Kita bisa gunakan misalnya kalau di kereta eksekutif, kita bisa gunakan selimut mungkin, atau kita bisa gunakan jaket, atau mungkin kita sudah bawa
sajadah dari rumah. Ini bisa untuk mengantisipasi misalnya kita takut bahwasanya tempat yang kita gunakan itu ternyata kotor. Jadi alasan yang keempat tadi, tempatnya kotor, ternyata tidak benar. Jadi alasan yang selanjutnya biasanya adalah tidak tahu arah kiblat. Padahal dalam syariat itu sangat mudah sekali kita mengetahui arah kiblat. Kita itu sholat tidak harus menghadap Ka'bah kalau kita jauh dari Mekah. Asalkan ini fi jihatil Ka'bah, arah Ka'bah, maka itulah kiblat. Bahkan kalau dalam bepergian jauh kita tidak tahu arah kiblat, kita bisa beristihad dan istihad kita benar, asalkan kita benar-benar istihad. Walaupun istihadnya itu salah, kalau kita benar-benar istihad itu sah sholatnya. Bahkan kita bisa sholat menghadap 4 penjuru. Misalnya kita sholat asar, ketika istihad pertama kita istihad ternyata sono arah kiblat, ternyata rakaat kedua istihad kita keliru, kita memutar, ternyata rakaat ketiga istihad kita keliru, memutar lagi, itu boleh dan itu sah sholatnya. Kenapa? Karena yang dimaksud kiblat adalah dalam sebuah hadis dikatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Artinya ketika kita jauh dari Ka'bah sebagai kiblat, maka yang dimaksud menghadap kiblat adalah menghadap arah kiblat. Kita tidak dituntut untuk pas persis dan itu susah. Dan alhamdulillah misalnya kalau kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta itu arahnya barat, Surabaya itu di timur. Maka ketika kita sholat, misalnya kebetulan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ya udah, berarti kita sedang menuju ke arah timur gitu. Berarti nanti kita sholatnya berlawanan arah dengan jalannya kereta. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, berarti arah kita adalah arah barat. Pastinya seperti itu. Maka misalnya kita sedang perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, cukup kita mengikuti kemana kereta itu jalan. Tapi paling tidak kita bertanya dulu kepada orang yang tahu di manakah arah kiblat. Misalnya bertanya kepada kru kereta. Atau mungkin di zaman yang maju kita bisa gunakan handphone yang sudah smartphone, biasanya dilengkapi dengan kiblat, kompas kiblat. Kita bisa gunakan misalnya di manakah arah kiblat, kita bisa gunakan itu untuk menentukan arah kiblat, ya kan? Tapi terlepas dari itu semua, insya Allah kalau tentang kiblat itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena menentukan kiblat dalam Islam itu sangat mudah. Maka alasan tidak tahu arah kiblat, meninggalkan sholat, itu alasan yang sebenarnya diada-adakan. Mungkin kelima alasan itu yang orang biasanya meninggalkan sholat, sebenarnya kita bisa bantah atau kita bisa terangkan bahwasanya tidak ada alasan ketika orang bepergian naik kereta itu meninggalkan sholat. Jadi mungkin solusi yang terakhir, biasanya yang paling susah ketika kita sholat di atas kereta itu sholat subuh. Kenapa? Karena kalau sholat duhur dan asar kita bisa jamak. Misalnya perjalanan kereta maghrib, maka duhur dan asar ini nggak jadi masalah. Isya pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena isyanya kita bisa jamak dengan maghrib. Atau misalnya duhur dan asar, ini kita bisa jamak. Tapi yang susah biasanya adalah sholat subuh. Sholat subuh itu kalau kereta dari Jakarta ke Surabaya itu biasanya subuh di jalan. Tapi sholat subuh itu kan cuma 2 rakaat. Dan itu bisa kita lakukan dengan sempurna, menghadap kiblat dan dengan bersuci dengan sempurna. Dan insya Allah sah, tidak harus sholat di misalnya di kursi. Kenapa? Karena ternyata di kereta itu kita bisa sholat dengan berdiri, ya kan? Maka dari paparan itu semua kita bisa simpulkan bahwasanya sebenarnya kalaupun kita bepergian naik kereta itu kita bisa sholat tepat waktu dengan suci menghadap kiblat dan itu sah, dan tidak ada alasan kita meninggalkan sholat dengan alasan nanti bisa diqodok di rumah. Itu sebenarnya alasan yang tidak bisa dibenarkan dalam syariat. Karena
tadi bersuci bisa, berdiri dengan sempurna bisa, sujud bisa, tempatnya suci, pakaiannya suci. Dan ketika semua syarat terpenuhi, maka kita wajib sholat. Pemirsa sekalian, mungkin itu sekedar solusi ketika kita bepergian naik kereta, bagaimana sholat di atas kereta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.